and slay a dragon. Do not think I won't kill you, dwarf. When did we allow evil to become stronger than us? It is not our fight. It is our fight. What if it's a trap? It's undoubtedly a trap. Hai guys, Rafa di sini dan ini adalah The Hobbit: The Desolation of Smoke, series kedua dari The Hobbit yang dirilis tahun 2013. Nah, buat genrenya adalah fantasi dengan cerita yang masih sama, yaitu perjuangan para kurcaci dalam merebut kembali Erebor dari Sang Naga. So, penasaran dengan alur ceritanya? Ini dia recap film The Hobbit: The Desolation of Smoke. Film diawali dengan para kurcaci yang sedang bersembunyi dari kejaran pasukan Orc yang dipimpin oleh Azog. Mereka yang terus bersembunyi itu dikejutkan dengan sosok beruang raksasa yang merupakan seorang penjaga antar celah pegunungan berkabut dan hutan Mirkwood. Di saat-saat terpojok itu, Gandalf pun mengajak semuanya pergi ke suatu rumah untuk bersembunyi di sana. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun langsung lari nih guys. Setibanya di sana, Gandalf pun mengatakan bahwa manusia beruang itu bernama Beorn dan ia merupakan tuan rumah mereka. Di malam harinya, pasukan Orc memburu yang dipimpin oleh Azog diperintahkan untuk mundur ke Dol Guldur karena tuan mereka memintanya untuk mundur. Dan akhirnya, komando pasukan pemburu pun digantikan oleh Blok, rivalnya si Azog ini. Pagi harinya ketika Beorn kembali menjadi manusia, ia pun dengan sangat ramahnya memperlakukan para kurcaci dan Gandalf seperti seorang tamu. Dan di situ Gandalf pun menanyakan bagaimana caranya untuk melewati hutan Mirkwood. Mendengar hal itu, Beorn pun menyarankan untuk jangan melewati hutan Mirkwood karena hutan itu diselimuti aura kegelapan dan di dalamnya ada banyak makhluk mengerikan yang bersarang. Ia juga menjelaskan bahwa peri hutan Mirkwood berbeda dari peri lainnya karena mereka kurang bijak dan sangat berbahaya nih guys. Setelah itu, Beorn pun mengatakan sebuah rumor bahwa ada persekutuan antara bangsa Orc Moria dengan seorang penyihir jahat di Dol Guldur. Ia juga mengatakan kalau ada makhluk mati yang baru-baru ini terlihat berjalan di pegunungan Highfields. Mendengar hal itu, Gandalf pun tampak cemas dan akhirnya di hutan Mirkwood, Gandalf yang dilema dengan ucapan Beorn sebelumnya, ia pun sangat cemas dan mencoba masuk sendirian ke dalam hutan itu. Dan ternyata Gandalf melihat bayangannya Sauron nih guys. Dengan firasat buruk yang membuat pikirannya semakin kacau, Gandalf pun memutuskan untuk pergi ke Highfields. Setelah Gandalf pergi, para kurcaci langsung masuk ke dalam hutan nih guys. Di dalam hutan mereka terus mengikuti pesan Gandalf, namun pesona gelap di sana membuat mereka mulai berhalusinasi. Ada yang rasa jalannya ke belakang, ada yang mukanya jadi dua, dan ada juga yang nyampe pingsan nih guys. Pokoknya hutan ini emang bener-bener dipenuhi sama aura gelap. Setelah itu, sebagai satu-satunya hobbit di sana, Bilbo pun mencoba mencari cara untuk terbebas dari aura jahat hutan itu. Dan gak butuh waktu lama, akhirnya Bilbo pun mendapatkan sebuah ide brilian yang mana ide itu adalah memanjat pohon. Di atas pohon, Bilbo pun kembali sadar, namun saat Bilbo ingin kembali turun, ia terpeleset dan nyangkut ke sarang laba-laba yang ternyata ada laba-labanya juga nih guys. Namun karena dianugerahi kekuatan hobbit itu, ia pun berhasil lolos dan dengan jin ajaibnya,
Bilbo langsung menyelamatkan teman-temannya yang ternyata juga udah dibungkus duluan nih guys. Beberapa saat kemudian datanglah sekelompok perihutan dengan senjata panahnya yang ternyata ia adalah perihutan Mirkwood yang dipimpin oleh Legolas. Do not think I won't kill you, dwarf. It would be my pleasure. Setelah itu mereka pun digeledah kemudian dijadikan tahanan di kerajaan Woodland. Kenapa para kurcaci ditahan nanti bakalan terungkap guys. Di kerajaan Woodland semua kurcaci dipenjara dan Thorin diberi satu penawaran bila ia ingin keluar maka ia harus berjanji untuk menyerahkan permata Bi Arkenstone kepada kaum peri. Mendengar hal itu Thorin pun dengan lantang mengatakan dan akhirnya mereka semua pun dipenjara tapi cuma sebentar nih guys. Karena Bilbo dengan cincin ajaibnya itu langsung membebaskan mereka semua. Para penjaga yang tersadar pun mulai panik kemudian meniupkan trompet hingga membuat para kurcaci terjebak di pintu air. Namun gak lama setelah itu datanglah pasukan orc pemburu yang dikomandoi oleh Blok dan tanpa ampun mereka pun langsung membunuh siapapun yang ada di sana nih guys. Melihat hal itu, pasukan peri pun mulai turun gunung dan Gilly juga berusaha meraih tuas pintu yang saat itu gak ada yang jaga. Tuas itu pun berhasil dibuka, namun sayangnya Gilly harus terkena panah nih guys. Dalam pertarungan, pasukan peri memukul rata hampir semua orc di sana dan Legolas juga tak akan berhenti membunuh para orc yang berani-beraninya melewati wilayah perbatasan. Akhirnya Thorin pun berhasil lolos dan Legolas juga berhasil menangkap salah satu orc untuk ditanyai mengapa mereka sangat berambisi memburu para kurcaci hingga berani-beraninya melewati wilayah perbatasan. Di Highfield, Gandalf yang ditemani Radagast berhasil mengungkap sebuah fakta baru bahwa ternyata sang penyihir kegelapan itu memang benar-benar telah bangkit kembali. Dengan hal itu, ia pun mulai khawatir dan mencurigai bahwa Dol Guldur merupakan markas baru bagi musuh lama mereka yang sedang bersembunyi. Kembali ke para kurcaci di mana mereka telah sampai ke penghujung sungai dan bertemu dengan seorang asasin bernama Bard. Bard adalah seorang nelayan dari kota danau yang dianugerahi skill memanah level dewa nih guys. Dan Bard ternyata juga telah mengetahui bahwa para kurcaci sudah terlibat konflik dengan para perihutan. Hal itu terlihat dari bekas panah di antara tong-tong itu. Namun meskipun begitu, Bard ini orangnya baik sehingga ia pun mau mengantarkan para kurcaci yang berniat ingin pergi ke kota danau. Di dalam kerajaan Woodland, orc yang sebelumnya ditangkap kemudian ditanyai mengapa dan kenapa mereka sangat berambisi memburu para kurcaci dan seolah mengetahui apa maksud perkataannya itu, Thranduil pun langsung membunuhnya nih guys. Setelah itu Raja Peri pun langsung menggandakan penjagaan terutama di gerbang utama. Namun saat Legolas menyampaikan perintah itu, para penjaga mengatakan bahwa Tauril telah pergi keluar. Mendengar hal itu, Legolas pun langsung menyusulnya nih guys. Sebelum masuk ke dalam kota danau, perahu Bard dicegat oleh Alfrich. Alfrich adalah banserpa wali kota yang agak ngeselin. Dan di situ mereka berdua pun terlibat cekcok hingga akhirnya Alfrich pun kalah. Sesampainya di sana, Bard menyuap seseorang di pinggir kapal untuk seolah-olah gak pernah lihat ada kurcaci di sana. Dan Thorin pun menyelinap masuk ke rumah Bard melalui lubang WC nih guys. Karena saat itu rumah Bard sedang dimata-matai oleh beberapa utusan banserpa wali kota yang gak suka sama Bard ini. Di sore itu, Bard yang seolah mengingat sesuatu, ia pun langsung berlari menuju pasar. Kembali ke Legolas yang mana ternyata ia telah menemukan Tauril dan mengajaknya untuk kembali ke istana peri. Tapi Tauril menolaknya dan mengatakan bahwa raja hanya ingin area istananya saja yang aman, sedangkan ia berpikir membasmi para orc untuk menciptakan hidup damai merupakan kewajiban mereka.
Bart yang telah sampai di pasar ternyata mencari sebuah permadani yang bergambarkan silsilah keturunan Raja-Raja Erebor. Di situ Bart baru ingat kalau Thorin adalah sang raja terakhir yang akan kembali merebut Erebor dari sang naga. Sesuai dengan ramalan yang mereka yakini bahwa ketika Raja Gunung telah kembali, maka kota danau akan berubah menjadi lautan api. Kekhawatiran pun mulai muncul dan membuat Bart terburu-buru untuk menghentikan Thorin. Di gudang senjata kota, Thorin yang sedang mencuri persenjataan sebanyak-banyaknya, ia pun ditangkap karena gaya yang memegang senjata saat itu terjatuh. Dan akhirnya mereka pun dibawa ke depan rumahnya Pak Wali Kota nih guys. Di depan rumah Pak Wali Kota itu, Thorin mengatakan niatnya bahwa ia berniat ingin merebut kembali Erebor dari sang naga. Dan ia juga menjanjikan pembagian harta kerajaan secara merata ke setiap penduduk kota danau. Gak lama kemudian datanglah Bart yang gak setuju dengan tujuan Thorin itu. Bart mengatakan bahwa ramalan akan segera terjadi jika Thorin berhasil merebut Erebor dari sang naga. Mendengar hal itu, Pak Wali Kota pun ikut angkat bicara dan ia gak percaya sama yang namanya ramalan-ramalan itu. Dan akhirnya cekcok antara Thorin dan Bart dimenangkan oleh Thorin nih guys. Keesokan harinya para kurcaci pun berangkat, tapi Gilly yang kondisinya semakin pucat disuruh tetap tinggal di kota danau. Mereka yang bingung kembali ke rumah Bart untuk meminta pertolongan. Bart yang awalnya sangat marah akhirnya masih mau menolong mereka nih guys. Singkatnya, Thorin dan rekan-rekannya itu akhirnya sampai di Erebor dan di sana mereka langsung mencari pintu rahasianya sesuai dengan petunjuk. Namun setelah ketemu, lubang kuncinya nggak ada hingga mereka pun putus asa nih guys. Di situ Bilbo pun lagi-lagi menjadi pahlawan. Karena ia ternyata berhasil menemukan lubang kuncinya yang selama ini dicari-cari. Setelah itu, Bilbo pun kembali beraksi untuk mencari batu permata Bi Arkenstone. Sebelum masuk ke dalam, ia diberitahu bahwa di dalam Erebor ada seekor naga yang sangat besar yang bernama Smaug. Mendengar hal itu dengan langkah yang penuh rasa takut, Bilbo pun tetap masuk nih guys. Di tempat lain, Gandalf yang sedang berada di Dol Guldur ternyata terlibat perkelahian dengan Azog. Dengan mantra teleportasi, Gandalf mencoba melarikan diri, tapi sayangnya ia dicegat oleh Sauron dan akhirnya Gandalf pun kalah. Di saat Bilbo sedang mencari Bi Arkenstone itu, ternyata ia justru membangunkan sang naga dan tanpa pikir panjang Bilbo pun langsung menggunakan cincinnya itu. Namun meskipun begitu, ternyata sang naga mengetahui Bilbo hingga ia pun ketahuan. Do you now? Hal itu membuat sebuah getaran yang terasa hingga ke kota danau. Bart yang menyadarinya langsung mengeluarkan sebuah anak panah raksasa bernama Panah Hitam nih guys. Setelah itu Bart pun keluar untuk pergi ke atas menara busur kurcaci guna memasangkan panah hitam itu yang nantinya akan digunakan untuk membunuh sang naga. Tapi saat ia keluar, Bart malah dikejar-kejar oleh para penjaga dan dipukul pakai balok kayu gede banget. Ia pun pingsan, namun anaknya itu berhasil menyembunyikan panah hitamnya nih guys. Kembali ke Bilbo yang mana ia masih mencari kesempatan dalam kesempitan nih guys. Hingga sang naga pun benar-benar marah dan akhirnya Bilbo yang selamat dari amukan sang naga kini dicegat oleh Thorin dengan ambisinya yang sangat ingin memiliki Bi Arkenstone sekarang juga. Tapi apalah daya, Bilbo gagal mencurinya dari sang naga nih guys. Di saat-saat itu semua kurcaci pun datang dan kemudian sang naga pun menyemburkan nafas apinya. Setelah itu kalian bakal ngelihat kerja sama tim yang emang bener-bener epic banget. Dari mulai mengelabuhi, ngemancing hingga ngejebak sang naga yang pada akhirnya
Mereka pun benar-benar berhasil menenggelamkan sang naga ke dalam lautan emas. Tapi gak lama setelahnya, ternyata sang naga itu kembali bangkit untuk membumi hanguskan kota danau. Ya, ini sesuai dengan ramalan. So, jadi itulah recap film The Hobbit, The Desolation of Smoke. Terima kasih telah menonton dan see you di next video. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Semoga video yang kami sajikan itu berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, cepetan buruan subscribe ya. Oke, terima kasih.